Sementara itu, Biksu Tong merasa sangat kesal karena ia harus mengalami trauma ini lagi. Tak lama setelah itu ia ditemui oleh Xiaoyi yang merupakan perwujudan dari api penyucian. Xiaoyi mengatakan agar tidak menyerahkan dirinya kepada Kaisar Langit. Dari sini terungkap bahwa ia sebenarnya sudah memperingatkan hal ini kepada Sun Wukong saat itu melalui mimpi. Namun Biksu Tong malah menganggap kalau hal itu adalah bisikan iblis yang hanya ingin mengganggu. Meskipun pada akhirnya ia pun menyesal karena tidak mendengarkan peringatan Wukong. Ke tempat Bailang, di sana ia masih diajar habis-habisan oleh anggota Jinggang. Sampai ia pun berteriak meminta tolong kepada Biksu Tong agar bertindak. Sontak hal ini membuat Biksu Tong teringat dengan Wukong yang dulu meminta hal yang sama. Karena tak ingin mengulangi kesalahan untuk kedua kalinya, Biksu Tong pun kembali bangkit dan segera datang untuk membantu Bailang. Ia pun bertekad untuk menulis ulang sejarah dengan bersedia untuk melakukan perjalanan kembali demi mengembalikan api penyucian ke tempat asalnya. Ternyata Biksu Tong juga merupakan seorang fighter yang sangat kuat. Ia bahkan mempersilahkan Jinggang itu untuk segera pergi agar kekalahan tidak mempermalukannya. Merasa diremehkan, Jinggang itu pun sangat emosi dengan mengeluarkan kekuatan maksimalnya. Begitu pula Biksu Tong yang membuat pertarungan mereka berlangsung sangat sengit. Di sisi lain, Bailang yang sudah kehabisan tenaga mengingat kembali masa lalunya saat diselamatkan oleh Xiaoyi menggunakan kalung giok yang hingga sekarang masih ia kenakan. Kemudian ia juga sangat dekat dengan Raja Naga, bahkan sudah menganggap suku naga sebagai keluarganya sendiri. Sayangnya sekarang seluruh suku naga sudah lenyap karena dibantai dengan kejamnya oleh para dewa. Hal ini kemudian memicu amarahnya sehingga ia bisa kembali mengeluarkan kekuatan roh naga Yuzong untuk mengalahkan Jinggang tersebut. Singkat cerita, mereka pun sepakat untuk melakukan perjalanan ke barat untuk mengembalikan api penyucian. Sebelum pergi, Biksu Tong mengajak Bailang mampir ke sebuah kuil tua di pinggiran kota, yang ternyata di sanalah tempat Biksu Tong menyimpan barang-barang dari perjalanan 16 tahun yang lalu. Mereka pun mengambil barang-barang yang dibutuhkan untuk mendukung perjalanan mereka. Tidak hanya barang, di sana Biksu Tong juga menyimpan seekor naga bernama Aose, yang merupakan pangeran ketiga dari Istana Naga Laut Timur. Dulu Aose juga berperan penting dalam perjalanan ke barat dengan wujudnya yang menjadi kuda putih sebagai kendaraan dari Biksu Tong. Diceritakan jauh sebelum perjalanan dimulai, Aose sangatlah liar yang sama sekali tak menghargai kehidupan. Ia banyak membunuh manusia hanya untuk bersenang-senang. Karena itulah Dewa Sangsin mengubahnya menjadi seekor kuda untuk menemani Biksu Tong melakukan perjalanan ke barat demi memperbaiki sikapnya. Namun setelah perjalanan selesai, sifat Aose tak berubah sedikit pun. Ia masih sangat liar, suka membunuh dan berbuat onar. Oleh karena itu, Biksu Tong merampalkan sebuah mantra dan menusukkan 3 jarum untuk menekan kekuatan Aose, lalu mengurungnya di kuil ini. Biksu Tong mengatakan kalau Aose pasti akan berguna dalam perjalanannya kali ini. Lantas ia pun menyuruh Bailang untuk mencabut 3 jarum untuk membebaskannya. Sayangnya selama 16 tahun ini Aose masih sama saja. Setelah terlepas ia malah menyerang Bailang dan hendak pergi untuk membunuh banyak manusia lagi. Beruntung ternyata Biksu Tong sudah memperhitungkan hal ini. Terlihat sebelum sempat pergi, Aose perlahan mulai berubah lagi ke mode kudanya. Terungkap bahwa 3 jarum itu tidak hanya menekan kekuatannya, namun juga mencegah mantra yang mengubahnya kembali ke wujud kuda. Kini setelah jarum itu dicabut, ia kembali menjadi kuda dan tak ada pilihan lain selain ikut dengan Biksu Tong. Di waktu yang bersamaan, anggota Jinggang lain datang ke kota Chang'an untuk menghampiri anggota Jinggang yang sudah dikalahkan sebelumnya. Dari sini terungkap bahwa selama ini hubungan ke-8 Jinggang cukup baik dengan Biksu Tong. Mereka sering datang hanya untuk minum teh bersama. Sangat disayangkan karena masalah ini mereka harus bermusuhan demi memperebutkan api penyucian atas perintah dari Kaisar Langit. Besoknya diperlihatkan Biksu Tong bersama Bailang yang sudah berjalan cukup jauh. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah kedai. Pemilik kedai segera menawarkan hidangan utama mereka, yaitu sebuah roti daging yang nampaknya sangat lezat. Namun Biksu Tong menolak dan hanya memesan teh dan buah-buahan. Ternyata Biksu Tong sudah merasakan hal yang aneh semenjak ia menginjakkan kakinya di kedai ini.
Ia dapat melihat pengunjung lain yang terpengaruh oleh sebuah sihir setelah memakan roti daging tersebut. Aose yang mengamati dari kejauhan pun juga merasa demikian. Si pemilik kedai bersama para anak buahnya pun segera bertindak setelah mengetahui Biksu Tong yang tidak terjebak dengan rencananya. Ia lantas menjerat dan membawanya ke bawah tanah yang merupakan markas dari para siluman ini. Melihat hal itu, Aoso pun tak tinggal diam, merasa tak ada pilihan lain, ia pun berusaha membantu sebelum wujudnya kembali ke bentuk kuda. Pertarungan pun tak terhindarkan. Namun sayangnya, Aoso tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya karena 3 jarum besi yang masih tertancap di tubuhnya. Bahkan ia sendiri kesulitan fokus karena terus menghitung sisa waktu yang ia miliki sampai kembali ke wujud kuda jika jarum itu dilepas. Hingga pada akhirnya dengan tangannya sendiri, ia pun mencabut 3 jarum itu demi mengalahkan siluman tersebut. Di dalam tanah, Biksu Tong terpisah dengan Bailang. Diperlihatkan Biksu Tong bertemu dengan seorang anak yang juga sedang terperangkap. Anak itu pun lantas mengikuti Biksu Tong karena Biksu Tong memancarkan sebuah cahaya yang mencegah makhluk jahat bisa mendekat. Selain itu, Biksu Tong juga berusaha mencari tahu asal-usul dari siluman di tempat ini. Diceritakan pada awalnya, tempat ini adalah sebuah desa. Suatu ketika, seorang ibu melahirkan bayi yang sangat mengerikan, diduga adalah jelmaan dari iblis. Sang suami pun berusaha melindungi keluarganya dari amukan warga yang hendak membunuh bayinya. Hingga rumahnya dibakar dan sang suami pun tewas dalam insiden tersebut. Dengan kebencian hati yang sangat mendalam, mengubah ibu itu menjadi siluman yang memangsa manusia. Di sisi lain, Bailang berhasil menemukan lokasi dari sang siluman bersama anaknya yang juga menjadi siluman. Terjadilah pertarungan yang lumayan sengit. Dengan kekuatan roh naganya, Bailang berhasil membakar anak siluman tersebut. Membuat sang ibu sangat murka dan berniat membunuh Bailang. Di saat-saat genting beruntung Biksu Tong datang untuk membantunya, begitu pula dengan Aose. Sehingga akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan siluman tersebut. Menjelang kematiannya, sekilas terlihat siluman itu yang mengingat kembali kenangan indah saat ia masih menjadi manusia. Lalu Biksu Tong mendoakannya agar kelak siluman tersebut bisa bereinkarnasi menjadi manusia dan memperoleh kebahagiaan di kehidupan selanjutnya. Setelah keluar dari bawah tanah, mereka mencari anak kecil yang Biksu Tong temui sebelumnya yang entah lari kemana. Akan tetapi tak lama setelah itu, mereka kembali didatangi oleh anggota Jinggang yang memburu Bailang. Kali ini bukan cuma 1, namun ada 4 Jinggang sekaligus. Untungnya salah satu Jinggang memutuskan untuk tidak ikut bertarung sehingga pihak Biksu Tong seimbang dari segi jumlah. Meskipun begitu, Bailang masih saja kesulitan menghadapi salah satu Jinggang yang memang berada di level yang berbeda. Serangan-serangan fatal pun Bailang terima hingga membuat tulang-tulangnya bergeser. Namun di saat terdesak, Bailang meluapkan seluruh emosinya dan berhasil melepaskan kekuatan tersembunyi di dalam dirinya. Hal ini sontak membuat keadaan menjadi berbalik, Jinggang itu pun berhasil dikalahkan. Sementara itu, Biksu Tong terlihat sangat kesulitan berhadapan dengan Jinggang yang ia lawan. Ia pun terkunci yang membuatnya tak bisa bergerak. Melihat Biksu Tong yang sudah tidak berdaya, membuat Aose berpikir untuk menghabisinya agar kutukannya bisa hilang.
Namun secara mengejutkan ia berubah pikiran dan malah menyerang Jinggang itu dengan alasan kebenciannya kepada para dewa jauh lebih besar. Lalu mereka juga melawan Jinggang pengguna teknik segel. Beruntung Aose dengan kekuatannya mampu mengalahkan Jinggang tersebut. Sayangnya masih terlalu awal untuk merayakan kemenangan mereka. Karena Dewa Sangsin, dewa yang paling ditakuti pun tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Aose berhasil ia ringkus menggunakan cengkeraman burung Kochiose-nya. Sementara Biksu Tong juga dibuat tidak berdaya dengan dimasukkannya ke dalam ilusi tiada akhir. Dan Bailang yang mencoba melawan, ia ikat ke pilar api 3 rasa di mana jika ia melawan maka api tersebut akan semakin panas. Di saat-saat genting ketika api penyucian hendak diambil, Biksu Tong pun kembali bangkit setelah berhasil terlepas dari ilusi tiada akhir. Dengan lantang ia mengatakan bahwa kali ini ia tidak akan gagal lagi. Ia tak akan jadi pengecut dan tak akan membiarkan muridnya disakiti. Ia pun menantang Dewa Sangsin untuk duel melawannya. Tetapi sebelum pertarungan dimulai, Bailang dapat lolos dari pilar api. Ternyata ia diselamatkan oleh anak kecil sebelumnya yang ternyata adalah jelmaan dari Dewa Rulai yang 16 tahun lalu merebut api penyucian dan memberikannya kepada Raja Naga. Kini setelah pulih, ia pun berniat membantu Biksu Tong untuk mengembalikan api penyucian. Singkat cerita, mereka berdua pun sepakat untuk bertarung menggunakan satu gerakan saja. Jika Dewa Rulai kalah, maka ia akan mundur dan tak akan ikut campur lagi. Begitu pula sebaliknya. Terjadilah pertarungan antar keduanya. Dewa Sangsin segera terbang ke langit bersiap menggunakan jurus terkuatnya, sebuah patung raksasa dengan 1000 pukulan. Sedangkan Dewa Rulai yang tak ingin kalah juga menggunakan teknik terkuatnya untuk memblokade serangan tersebut. Sampai akhirnya karena terlalu fokus memperkuat serangan, Dewa Sangsin pun lengah dan dimanfaatkan Dewa Rulai untuk melepaskan serangan dari jarak dekat. Alhasil Dewa Rulai lah yang berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Dengan kekalahan itu, Dewa Sangsin pun bersedia kembali ke Istana Langit bersama para Jinggang lainnya, meskipun sambil menggerutu kalau lain kali mereka tak akan seberuntung ini. Sementara Biksu Tong juga bersiap melanjutkan perjalanannya. Namun Dewa Rulai harus berpisah karena pertarungan tadi sangat menguras energinya. Kini sebentar lagi bayangannya akan segera lenyap. Sementara ternyata tubuh aslinya masih bersemedi di suatu tempat. Dewa Rulai juga memberikan kalung tasbihnya kepada Biksu Tong agar mereka bisa terus terhubung. Dan perjalanan pun kembali mereka lanjutkan. Sembari berjalan, Biksu Tong menceritakan mengenai murid-muridnya yang dulu mengawalnya ke barat kepada Bailang. Sayangnya setelah perjalanan usai, mereka berpisah dan sudah tidak saling berhubungan lagi. Biksu Tong juga mengatakan bahwa sebentar lagi kita akan melewati wilayah dari klan Babi yang merupakan kampung halaman dari Cupatkai. Ia berharap bisa bertemu dengan murid lamanya tersebut, lalu mengajaknya ikut dalam perjalanan kali ini. Sementara itu, Raja Rahu, pemimpin dari klan Ashura, tengah mengadakan pertemuan dengan para pemimpin siluman lainnya. Mereka membicarakan mengenai perjalanan Biksu Tong yang sebentar lagi akan melewati wilayahnya. Begitu pula para dewa yang mengejar api penyucian. Para pemimpin siluman ini memang menjadi musuh bebuyutan dari Kerajaan Langit. Mereka berencana memanfaatkan momen ini untuk menyerang para dewa. Kembali ke tempat Biksu Tong yang ternyata sudah sampai di kampung halaman dari Cupatkai. Melanjutkan ceritanya, seingatnya Cupatkai adalah pewaris tahta dari klan Babi. Seharusnya setelah perjalanan ke barat sekarang ia sudah menjadi pemimpin di tempat ini. Namun tak sesuai dugaannya, mereka malah bertemu Cupatkai di jalan yang tengah dibuli oleh penduduk lain. Ketika melihat Biksu Tong, Patkai malah ketakutan dan langsung berlari. Terungkap bahwa Patkai ternyata tidak menjadi pemimpin dari klan Babi. Di sini ia hidup sendiri yang nampak sangat sederhana. Ia lalu menceritakan kembali peristiwa di Istana Langit 16 tahun yang lalu. Dalam insiden tersebut jugalah Patkai mendapatkan serangan dari Dewa Sangsin yang mematahkan taringnya.
Padahal bagi klan babi, taring adalah kebanggaan terbesar. Tentu saja ketika pulang tanpa taringnya, Cupatke langsung mendapatkan caci makian dan dicap sebagai pecundang. Hal ini membuat kepercayaan dirinya hilang dan hidup sebagai gelandangan di desanya sendiri. Sementara itu, Yongli, adik dari Cupatke, maju sebagai pemimpin dari klan babi, menjadi penguasa di kota, serta merebut senjata dan menyandra istrinya di dalam istana. Semenjak itulah, Patke pun menjalani hari-harinya yang sangat menyedihkan. Setelah mendengarkan semua itu, Biksu Tong pun berusaha memberi Patke motivasi untuk mengembalikan kepercayaan dirinya, lalu mengajaknya untuk melakukan perlawanan demi menyelamatkan sang istri. Malam harinya berangkatlah mereka berempat ke kediaman Yongli. Namun di sana mereka langsung diserang oleh para pasukan klan babi. Pertarungan pun tak terhindarkan. Para petarung dari klan babi sangatlah kuat serta jumlahnya yang sangat banyak. Bailang dan Aose pun terlihat sangat kewalahan menghadapi mereka. Ditambah lagi, Yongli juga memiliki kekuatan yang sangat luar biasa kuat. Ia menyerap energi alam yang membuat kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Bahkan Aose dengan kekuatan naganya sama sekali tidak punya kesempatan untuk bisa menang. Menyaksikan hal itu, Patke pun mulai angkat bicara. Ternyata secara diam-diam, ia sengaja menjebak Biksu Tong dan yang lainnya agar datang ke tempat ini. Ia telah membuat kesepakatan dengan Yongli untuk memberikan api penyucian yang akan ditukar dengan istrinya. Sontak semuanya pun sangat terkejut dan sangat kecewa dengan Cupatke. Namun Patke berulang kali memohon agar Yongli tidak menyakiti siapapun. Tetapi Yongli mengingkari janjinya, tidak hanya menginginkan api penyucian, ia juga berniat memakan daging Biksu Tong. Tanpa memperdulikan ucapan dari kakaknya tersebut, dengan sekuat tenaga Yongli pun maju untuk membunuhnya.